Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Anjani, Prodi PGSD semester 4 STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu komponen dari manajemen pendidikan, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada pengertian. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, biasanya oleh dosen-dosen di kampus. Yang kedua ada tugas dan fungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugas kependidikan adalah yang pertama melaksanakan administrasi, yang kedua pengelolaan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua ada tugas pendidik. Yang pertama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. Yang kedua melakukan pembimbingan dan pelatihan. Yang ketiga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi para pendidik. Yang ketiga ada pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, pada hakikatnya yang menjadi sasaran proses penempatan. Selanjutnya ada pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pada hakikatnya yang menjadi sasaran proses penempatan SDM atau sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengisi formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia yang baru tidak terlalu lama menunggu diangkat dan menunggu lama untuk tugasnya. Terus yang ketiga, penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang keempat, lembaga dapat bekerja secara efisien dengan pemanfaatan SDM. Lalu ada beberapa kewajiban penyelenggara pendidikan di Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Sisdiknas ayat 1 sampai ayat 3, yaitu yang pertama pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Yang kedua, pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga pendidikan oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Lalu yang ketiga ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Lalu selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan pendidik dan kependidikan. Menurut Purwan 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga pendidikan merupakan usaha yang mendaya gunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan pendidik dan kependidikan. Menurut Purwan 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga pendidikan merupakan usaha yang mendaya gunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru ini sebagaimana yang dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti
kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing. Jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun demikian, dapat saja perjalanan karir seseorang menempuh puncak karirnya. Dalam upaya pengembangan tenaga pendidikan ini, peran dan komitmen pimpinan sangat diperlukan, karena tidak jarang aktivitas pengembangan tersebut terhambat karena tidak adanya komitmen dan pimpinan untuk mau mengembangkan sifatnya. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan staf senantiasa menjadi agenda penting yang dapat dijalankan secara kooperatif antara pimpinan dengan pihak yang dipimpinnya. Selanjutnya ada pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun pemberhentian tenaga pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pemberhentian tenaga kependidikan dengan hormat atas dasar permohonan sendiri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada pemberhentian tenaga kependidikan yang tidak hormat atas dasar hukuman jabatan akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga dalam pemberhentian tenaga kependidikan dapat dilakukan karena sebab lain, yaitu pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran, dan yang terakhir ada pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.